Pemirsa, seorang YouTuber serta traveler motor bernama Christian Hansen menuai pujian masyarakat Indonesia atas aksinya memperbaiki jembatan rusak di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. When I first came to this village, everyone said, hati-hati, hati-hati. Oh, hati-hati. But their bridges were more than 10 years old, will fall and get badly hurt. So we raised 75 million rupiah to help them. And the locals agreed to work for free, so we could buy as much wood as possible. Christian adalah warga negara asing asal Denmark yang sedang berkeliling Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Sementara nama Wakatobi itu sendiri sudah mendunia karena panorama bawah lautnya yang indah. Christian lantas menggalang donasi dan dalam 24 jam ia berhasil mengumpulkan 75 juta rupiah. Uang itu kemudian ia pergunakan untuk membeli bahan-bahan seperti kayu dan perkakas lainnya. Tak hanya memperbaiki jembatan, Christian juga bisa memperbaiki sejumlah rumah warga yang rusak. Warga di sana tampak menyambut gembira aksi Christian Hansen itu dan bergotong royong membangun jembatan yang rusak. Tanggapannya bagus banget, tapi juga sedikit tamparan buat orang lokal ya, bahwa kenapa kok di lingkungan kita sendiri yang peduli malah orang luar. Ya, kalau saya sih senang-senang saja ya dengan YouTuber tersebut. Ini juga mungkin jadi colekan lah buat pemerintahnya gitu ya. Masa YouTuber dari luar negeri bisa benerin kok nggak dibantu sama orang sekitar gitu. Marshanda kembali menjadi sorotan dan mengejutkan publik. Hal itu terkait penampilan baru dirinya yang terlihat lebih langsing dari sebelumnya. Usut punya usut, artis yang akrab disapa Caca itu berhasil menurunkan berat badannya hingga 15 kg dari berat semula 76 kg. Mantan istri band Kasyafani itu pun mengunggah beberapa foto penampilan barunya di Instagram pribadinya. Postingan Marshanda itu pun sontak dibanjiri komentar warganet yang menanyakan kiatnya bisa tampil langsing dari sebelumnya. Tadinya tuh berat badanku 76 kg. Itu untuk series yang aku syuting beberapa tahun lalu, 1 tahunan, 2 tahunan gitu. Karena mereka memang request aku untuk jadi lebih gemuk tapi real gitu. Mereka gak mau pakai fat suit, jadi aku harus naikin berat badan 15 kilo. Lalu aku terima offer series lagi yang setelah itu, dimana aku harus menurunkan lagi 15 kilogram. Dan jadinya aku dalam journey hidup sehat lah ya. Aku gak pengen cuman hidup sehat, rajin olahraga, badminton, makan sehat. Itu cuman sampai series yang sekarang nih mau mulai, terus abis itu udah kelar, bablas gitu. Maksudnya cuek aja, aku gak mau gitu, aku maunya long lasting. Dan seterusnya bisa menjalankan gaya hidup sehat. Usaha yang dilakukan ibu satu anak untuk menurunkan berat badannya itu bukanlah hal yang instan. Ia perlu kerja keras hingga 1 tahun lamanya untuk mendapatkan tubuh yang ideal untuk menunjang aktivitasnya sebagai artis. Tapi beruntung ia dikelilingi oleh orang-orang yang mendukungnya. Kan tadi kita udah punya habit makan banyak gitu kan pas aku naik 15 kilo itu. Makan, gak pernah olahraga, biar badannya gede gitu. Terus gitu tidur-tiduran. Kalau tengah malam tuh mesen junk food gitu. Nah terus merubah itu yang paling susah sih dari kebiasaan. Enggak nyari kegiatan di luar, jadinya juga bergaul dan mencari lingkungan yang semuanya tuh antusiasnya dengan kesehatan tinggi. Jadi aku kepengaruh gitu. Jadi nyari geng-geng yang orang-orang yang suka dengan kesehatan. Kepada tim Gospot yang mewawancarainya, Marshanda menjelaskan pola hidup yang dijalaninya saat ini hingga bisa berhasil menurunkan berat badannya yang fantastis. Mulai dari menjaga pola makan hidup sehat, melakukan olahraga badminton dan nge-gym, serta rajin konsultasi ke ahli gizi. Ke dokter nutrisionis ada untuk nanya menu makanan, tapi nggak terlalu ya. Aku lebih ke ada badminton sama coachnya. Kalau untuk nge-gym ada personal trainernya, dan itu bisa di rumah, bisa di gym. Kadang-kadang PT-nya datang ke rumah, dan PT-nya bisa jadi adikku sendiri juga karena dia full on health enthusiast gitu.
Selain berbagi pengalaman soal keberhasilannya menurunkan berat badan yang ideal, Marshanda juga bercerita soal kedekatannya dengan anak sematawayangnya, Sienna Amira Kasyafani, yang kini beranjak dewasa di usia 10 tahun. Semakin seru, semakin asik, terus juga udah beda lah ya, kayak kalau waktu dia 5 tahun sama sekarang udah 11 tahun mau 12, itu hubungannya lebih bisa diskusiin, topik diskusinya udah berbeda gitu. Terus juga dia, yang aku senang tuh dia tuh cerita apa aja sama aku, open soal apapun sama aku, dan aku yang paling penting buat aku adalah ikatan batin sih ya, maksudnya bonding antara ibu dengan anak tuh jangan sampai hilang. Aku pengen Sienna tuh tetap merasa go to personnya dia tuh aku gitu. Enggak lah, itu kan maunya dia sendiri ya. Kalau untuk sekarang kayak misalnya Sienna, dia sendiri yang pengen pakai hijab dan dia bahagia dengan itu, jadi aku mensupport. Layar Raja Wali Citra Televisi Indonesia kembali menghadirkan sinetron terbaru berjudul Setulus Hati. Sinetron tersebut dibintangi oleh sederet artis ternama, diantaranya Ririn Dwi Ariyanti, Jonathan Frizzy, Rebecca Tamara, Evan Sanders, Tamara Tiasmara, dan sejumlah aktor dan aktris ternama lainnya. Menandai penayangan perdananya tersebut, sejumlah kru dan pemain sinetron Setulus Hati menggelar syukuran dan nonton bareng bersama sejumlah pemain. Kita jauh tapi selalu dekat di hati. Karakter aku di sini sebagai pilot, suami ya, Alvino, suami dari Rosa, peran sama Ririn. Dan juga ternyata dramanya dia menikahi Rebecca. Dia orang perempuan yang sangat tulus mencintai suaminya dan berjiwa dan berhati besar untuk menghadapi konflik yang sedang dihadapi sekarang. Jadi adiknya Kak Ririn, jadi Vera, jadi dia itu beauty blogger. Sinetron yang mengisahkan tentang seorang pilot yang diperankan oleh Jonathan Frizzy sebagai Alvino yang menikahi Rosa yang diperankan oleh Ririn Dwi Ariyanti, dan Alvino yang berselingkuh dengan seorang perempuan yang merupakan sahabat Rosa yang diperankan oleh Rebecca Tamara alias Lia. Untungnya aku suka dari karakter Lia ini, biasanya pelakor itu kan yang gila-gila ngerebut laki suami orang gitu ya. Kalau yang ini kan enggak, dia emang korbannya ini yang laki-lakinya aja nih. Jadi emang awalnya Lia ini sama sekali nggak tahu kalau Alvino itu suami sahabatnya. Kalau tahu dari awal tuh nggak bakal mau. Kisah ini semakin menarik ketika Alvino menikah diam-diam dengan Lia secara siri dan Lia hamil anak Alvino. Kemudian Rosa mengetahui perselingkuhan mereka. Lantas, apakah Rosa akan menceraikan Alvino? Temukan jawabannya di sinetron Setulus Hati yang tayang pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di RCTI. Hati-hati terhadap musuh dalam selimut. Serem ya. Itu ya. Jangan lupa saksikan sinetron Setulus Hati hanya